muda perlu tahu nih. Anak muda perlu tahu kalau seandainya kita menyukai sesuatu, terutama lawan jenis, maka kita harus banyak berdoa. Berdoanya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di teman bicara Kang ya, bersama Kang Jalaluddin. Kang Jalaluddin. Jalaluddin Rahmat apa Rumin? Bukan dong, Jalaluddin Rumi ya. Kalau Rahmat nanti saya masuk ke sekte Syiah. Oh iya, Nanti bahaya masuk, itu ya. ini masuk seperti Pak Heri yang lagi ramai sekarang nih. Bahaya. Bener-bener. Jadi gini Kang, Gimana? sebelumnya terima kasih udah datang nih ke podcast teman bicara ini. Jadi memang ini episode pertama ya. Episode pertama. Waduh. Sengaja saya undang lah Kang Jalal supaya bisa mengisi konten pertama di podcast ini. Nah, sebenarnya yang pengen diobrolin, dibicarain gitu ya, dibicarain di hari ini tuh gini ya, ada sebuah kebingungan Kang, kebingungan dalam pribadi saya gitu ya, dalam pribadi saya terkait dengan cinta gitu. Karena gini, kebingungannya gini, banyak orang gitu ya, banyak orang yang timbul rasa cinta dalam dirinya, tapi kemudian dia itu malah menjadi budak cinta gitu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika cinta itu berubah menjadi benci gitu kan. Nah, sebenarnya menurut Akang nih ya, cinta yang sebenarnya itu apa Kang? Cinta ya. Jadi pembicaraan kita kali ini tentang cinta. Tentang cinta. Ya, datangnya saya ke sini pun penuh dengan cinta kan. Iya. Kalau tidak dengan cinta ya mungkin saya tidak hadir saat ini. Ya, berbicara cinta memang pembicaraan yang bisa menimbulkan perspektif berbagai macam sudut pandang dari tiap orang. Benar. Cinta memang semua orang pasti merasakan. Entah itu cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, bahkan cinta kepada sang pemilik alam ini. Nah, namun tentunya kita perlu tahu dulu makna cinta, definisi cinta. Sebelum kita benar-benar mencintai. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu definisi cinta, maka tidak akan salah dalam mencintai. Ngeri. Yang sekarang itu terjadi, kenapa orang salah dalam mencintai? Karena tidak tahu definisinya. Definisi cintanya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi fondasinya nggak ada. Nah, itu. Rapuh ya? Rapuh. Fondasi tidak ada, ia langsung ingin mendirikan suatu atapnya, maka tidak akan berdiri lah. Tidak akan kokoh berarti. Tidak akan kokoh. Definisi cinta itu apa Kang? Definisi cinta ini kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Ini unik sekali tentang cinta. Pertama, jika kita ingin melihat dari kamus besar bahasa Indonesia, ya cinta itu kasih sayang, harapan, mengagumi, peduli, bahkan suka. Itu yang namanya cinta kalau dilihat dari sisi bahasa. Tapi menurut sebagian tokoh yang saya sempat baca tuh, tokoh cinta dari barat yang mengatakan bahwasanya cinta itu adalah bentuk emosional yang paling dalam dan harapan yang amat sangat dalam pada dirinya. Bentuk emosional yang paling dalam. Emosional yang paling dalam, sehingga ketika ia ingin mewujudkannya, itu ada suatu harapan yang ingin dia wujudkan lewat cintanya. Oke, berarti kalau cinta itu bentuk emosional yang paling dalam, berarti cinta itu timbulnya dari hati. Dari hati. Yang tulus itu ya? Betul. Cinta itu timbulnya dari hati. Bahkan cinta itu sudah terlahir ketika kita lahir ke muka bumi ini. Karena kita sudah sepaket
fitrah cinta itu sudah ada pada diri kita. Oh, jadi sudah ada. Ketika lahir tuh sebelum lahir tuh sudah disimpan ya? Sudah ada lewat fitrah cinta yang ada pada orang tua kita. Lalu kita lahir, betul. Terlahirlah kita penuh dengan cinta. Entah itu cinta dari orang tua kepada anaknya dan juga dari anak kepada orang tuanya. Dan itu akan terus tumbuh dan akan membentuk suatu cinta yang ikatannya amat sangat kuat. Dan ketika itu berpisah, ya maka akan melukai sesuatu. Meskipun memang kita perlu mengikhlaskan dan juga perlu istilahnya meridhokan apa yang telah kita cintai ternyata telah pergi. Nah, itu satu tadi ya dari pendapatnya salah satu tokoh barat. Nah, ada lagi nih cinta versi anak muda sekarang atau santri-santri sekarang ya. Santri karena saya lulusan santri ya. Jadi santri. Cinta menurut santri itu gini ya. Santri idaman santriwati berarti. Nah, gitu. Dan imam yang paling baik yaitu harusnya berdasar dari santri. Oh iya. Dan mertua yang cerdas memilih calon untuk anaknya itu adalah santri. Makanya kita harus bangga menjadi santri. Udah santri? Santri. Santri kalong tapi nggak apa-apa. Asalkan jangan santri yang lainnya lah ya. Nah, santri mengatakan kayak gini mengenai cinta. Syai'un la yuro wala yumasu wala yuhasu. Wah, apa tuh, Kang? Syai'un la yuro, cinta itu tidak bisa dilihat. Cinta itu nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Cinta itu tidak bisa diraba. Walakin yuhasu, melainkan cinta itu terasakan getarannya di dalam dada. Itu santri luar biasa. Dalam ya? Dalam gitu. Sehingga santri-santri memaknai cinta itu berlandaskan karena memang satu atas apa yang telah ada pada diri seseorang itu, kemudian ia mengagumi, ia suka, tapi bukan berdasarkan karena hasrat. Suka berdasarkan karena memang Allah telah menyimpan sesuatu yang unik pada orang tersebut, sehingga timbullah kekaguman. Wah, subhanallah. Berarti cinta itu di luar hasrat gitu. Di luar hasrat. Tidak setuju kalau seandainya cinta itu ternyata berbarengan dengan hasrat. Tidak. Justru cinta itu lahir karena adanya satu sama lain saling mengenal terlebih dahulu. Konon katanya kan anak muda sekarang berbicara cinta itu melihat langsung bilang saya cinta padamu. Itu bullshit, bet. Itu bullshit. Itu cinta butai. Yang memang hanya ya tadi kan dari definisinya cinta itu adanya sayang, adanya mengagumi, harapan, suka yang memang berlandaskan kepada apa yang ada pada diri seseorang tersebut. Oh, berarti kalau kita misalkan sebagai laki-laki ya, saya sebagai laki-laki melihat lawan jenis lalu timbul hasrat, berarti itu bukan cinta. Itu fitrah ya. Fitrah. Jadi bukan hanya saya pun kalau lihat yang cantik, suka pasti ada. Itu fitrah. Wajar. Tapi kalau seandainya kita melihat yang cantik kemudian kita mendatanginya dan ingin menjadikannya pacar, itu salah. Itu salah. Karena cinta itu hadir setelah adanya saling kenal mengenal. Ta'aruf. Bahasa ta'aruf sebetulnya udah lama ada di Al-Qur'an. Oh, itu udah lama ya? Udah lama ada. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu nanti saling kenal mengenal. Makanya ada li ta'arufu, untuk saling mengenal. Untuk ta'aruf, bukan untuk pacaran. Jadi hanya sebatas kenal ya? Nah gitu. Setelah mengenali, lalu satu sama lain saling tahu, di situ
perlu yang namanya ikatan, dan ikatan itulah pasti dinamakan cinta. Oke, Kang. Berarti ya definisi cinta itu ya sebenarnya dalam banget dan penting ya. Dalam. Karena dari sanalah sebenarnya ketika kita sudah mengetahui definisi cinta, ya tentu kita tidak akan terjebak pada cinta yang salah. Nah, terus gini Kang, berkaitan dengan seseorang yang katakanlah kebanyakan orang yang sudah mencinta gitu ya, sudah mencinta. Itu kan seringkali saat cinta itu pergi gitu ya, saat cinta itu pergi dan berubah menjadi benci, orang itu kan tidak bisa menguasai dirinya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih cinta itu kan selalu berpasangan dengan benci? Oke. Cinta itu selalu berpasangan dengan benci. Ini unik nih. Sebetulnya cinta itu ketika kita mampu membuka hati untuk seseorang, maka di situ sudah ada konsekuensi. Ketika kita sudah membuka hati mencintai sesuatu, maka konsekuensinya ada dua. Satu, konsekuensi siap hati ini sakit. Kedua, konsekuensi siap untuk ditinggalkan. Gitu. Ketika kita sudah membuka hati, mencintai sesuatu apapun itu, maka sudah ada konsekuensinya. Nah, berarti bukan melahirkan benci. Nah, namun di situ harus ada ketulusan. Ketulusan. Ya. Ketika ada cinta, maka harus benar-benar ada ketulusan dalam diri kita. Ketika misalkan itu pergi dari kita, ya karena sudah ada ketulusan, kita menerimanya. Berarti galau itu nggak akan ada ya kalau kita tulus. Iya, betul. Meskipun cinta itu udah nggak ada gitu. Jadi galau itu muncul karena memang dari harapan yang tidak sesuai yang dia inginkan. Dia cinta terhadap sesuatu tapi terlalu berlebih. Ia ingin sesuatu yang ia cinta itu benar-benar selalu ada di sampingnya, selalu benar-benar ia bisa melihatnya dan menyaksikannya, itu salah total. Total. Jadi kalau seandainya tulus, itu maka akan lahir percaya. Dari tulus percaya. Satu sama lain. Entah berarti apapun itu. Nggak akan ada lagi rasa curiga ya? Nggak akan ada lagi rasa curiga. Nah, itu makanya cinta itu lahir setelah bersatunya dua insan. Orang katanya anak muda sekarang nih ya, anak muda sekarang akan kutulis namamu dalam hatiku. Kalau perempuan yang cerdas, saya emang nggak mau nulis dalam hati AA, tapi AA buktikan, tulis namaku di akta nikah. Itu kan. Karena perempuan butuh bukti gitu. Butuh bukti dan kepastian ya Kang ya. Kepastian. Benar. Jadi itu laki-laki yang memang setengah-setengah lah, belum siap. Kalau memang benar udah siap cinta, ya maka dibuktikan. Dibawa ke KUA, dicatat namanya di akta nikah gitu, di buku nikah. Betul. Itu kan. Luar biasa. Betul ya. Jadi dari cinta, ketika kita sudah mencinta, maka kita pun jangan lupa untuk mempersiapkan diri atas konsekuensi cinta itu. Tadi yaitu ketulusan, siap ditinggalkan dan siap dan kerelaan gini. Kerelaan. Itu. Karena itu suatu konsekuensi yang pasti ya. Itu pasti. Setiap mencinta ya pasti harus rela kehilangan. Betul. Dan untuk mengatasi kegalauan atau menghindari kegalauan itu ya didasari oleh ketulusan. Nah, makanya muncul dari hadis Nabi yang mengingatkan kita yang memang kita boleh mencintai sesuatu itu sekedarnya. Mencintai sesuatu sekedarnya. Karena bisa jadi yang kita cintai itu akan kita benci suatu hari. Dan kita membenci sesuatu juga sekedarnya. Jangan sampai terlalu berlebihan benci. Karena bisa jadi yang kita benci itulah yang terbaik untuk kita ke depannya. Nah, ini menarik Kang. Kalau misalkan prinsip itu ya, maksudnya kalimat itu berlaku universal apa gimana? Itu universal.
Termasuk kepada pasangan kan? Pasangan, entah barang, kan sekarang cinta tuh banyak ya. Jadi yang memang anak muda rasakan pasti cintanya kepada lawan jenis. Tapi cinta itu banyak sekali. Entah itu cinta kepada pekerjaan, cinta kepada anak kalau sudah berkeluarga, cinta kepada hobi yang memang sedang ia geluti. Ya, betul. Betul kan? Banyak sekali. Jadi cinta itu sebetulnya apapun yang kita cintai, baik itu lawan jenis, baik itu pekerjaan kita, baik itu anak istri kita, tentu cintailah itu sekedarnya. Sekedarnya tuh ya biasa aja gitu. Porsinya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan juga. Kalau seandainya berlebihan, kita nih contoh udah nikah, udah punya anak istri, meskipun misalkan di rumah istri saya lagi ngapain ya dan lain sebagainya, terus anak saya di sekolah gimana nih ya, jauh dari orang tua, nah itu yang terlalu berlebihan, over ya. Jadi overthinking nanti ya. Kalau seandainya terlalu over ya pasti kesananya malah menyiksa. Wah, benar. Menyiksa kita, beneran. Cinta berlebihan itu menyiksa aslinya. Apalagi yang memang anak muda rasakan sekarang, sudah melihat lawan jenis yang ia sukai, maka itu akan timbul stalking. Sampai dicari tahu. Iya. Orang yang nyaho yuk FB-nya gimana gitu kan. Benar. Terus kemudian dan lain sebagainya, kepo lah gitu. Justru malah menyiksa. Iya, benar ya. Malah menyiksa. Kita jadi terus terpaku ke situ ya. Bahkan energi habis untuk memikirkan hal yang memang belum tentu itu kita miliki. Hanya sekedar kita kagumi, lalu ternyata kita suka kepada sesuatu tersebut, tapi malah kita habiskan untuk mengingatnya. Istilahnya kita malah jagain jodoh orang gitu. Betul. Berarti mencintai sesuatu sekedarnya. Termasuk pada pasangan. Suami istri itu sekedarnya aja gitu. Sekedarnya itu bukan berarti diartikan kita ketika ada maunya baru cinta, bukan. Namun istilahnya sekedarnya itu udah bagian dari fitrah kita sebagai suami kalau sudah berkeluarga. Ketika istri istilahnya berada dalam lingkungan kita, maka itu harus kita jaga, kita lindungi. Jadi bukti cinta bukan hanya sekedar sayang, aku sayang sama kamu lah, itu anak-anak sekarang gitu kan. Justru bukti dari cinta itu bagaimana kita menjaga, melindungi dari apa yang kita cintai. Seperti halnya seseorang cinta kepada hewan, pasti akan menjaga, merawat, dan bahkan melindungi. Itu kan? Betul, Kang. Berbagai macam ia lakukan, membuat tempat yang memang nyaman untuk sesuatu yang dia cintai. Bener kan? Iya. Itu hewan, belum berarti lagi rumah, pekerjaan. Kalau maksud dari sekedarnya itu tidak melebihi batas kewajaran. Nah, gitu. Tidak melebihi batas kewajaran. So, kita mencintai pasangan kita ya selayaknya dia posisikan dia sebagai istri yang punya katakanlah ciri-ciri khusus, bukan ciri-ciri khusus ya. Aturan-aturan bagaimana cara mencintai istri gitu. Jangan terlalu lebih dari itu gitu kan. Karena dari itu bahaya. Ya kadang-kadang gitu ya. Masa depan kan kita nggak tahu, betul. Bisa jadi, nah itu ya lanjutan dari kalimat itu ya. Karena bisa jadi yang orang yang kita cintai itu sewaktu-waktu ternyata kita benci. Betul. Makanya jangan terlalu berlebihan. Luar biasa ya. Islam begitu detail ya, begitu komprehensif, begitu luas mengajarkan tentang cinta. Mencinta dan dicintai. Luar biasa memang. Karena ya itu tadi ya, bagaimana kita kalau misalkan tidak berdasar pada prinsip itu, seringkali kita jadi korban atas cinta itu. Betul. Karena kan tadi kita di awal bicara ya, cinta itu kan bersumber dari hati gitu. Hati, lubuk hati yang memang paling dalam, yang memang benar-benar bersih gitu kan. Nah, jangan sampai jadi kotor karena hasrat kita.
jangan sampai kotor karena hasrat kita. Karena cinta itu dasarnya memang fitrah. Fitrah cinta dari itu suci ya. Suci, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang orang salah menggunakan cinta sehingga banyak sekali mengatasnamakan cinta padahal bukan cinta. Ya. Kayak Ya, yang kayak ini ya, itu, yang lagi rame yang saat lagi ini. rame ya. Itu kan mengatasnamakan takzim, kecintaan bagaimana murid kepada seorang guru, Betul. tapi ternyata ia menyalahgunakan. Tapi memang ini jadi ini ya, jadi kepikiran ke sana nih. Takdim itu kan cinta pada guru definisinya. Betul. Menghormat kepada guru. Menghormat pada guru kan gitu. Meskipun guru itu katakanlah lawan jenis ya. Betul. Kan guru kan bahasanya universal ya, tidak memandang jenis gitu. Nah, ketika takdim itu katakanlah didefinisikan sebagai cinta pada guru, bukan berarti kita harus memberikan semuanya kan? Betul. Ada koridor-koridor tertentu yang memang mesti dilakukan oleh seorang siswa terhadap guru. Itu lebih pada koridor kayak semacam jika memang disuruh untuk maslahat, lakukan itu. Benar-benar. Jadi bukan berarti merampas apa yang ada pada seseorang tersebut. Itu bukan cinta berarti. Itu hasrat ya. Hasrat. Karena sampai 21 orang ya. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan gitu. Yang nggak ketahuan mungkin lebih banyak gitu ya. Sehingga kan sekarang lembaga pendidikan terutama agama sedang disorot dengan tingkah laku yang dilakukan oleh orang yang demikian. Ya betul kan. Efeknya domino ya. Betul. Padahal orang yang memang paham agama tahu gitu kan. Sehingga orang pun memiliki pemikiran ternyata bukan karena pakaian-pakaian amat seseorang itu melakukan kejahatan, tapi karena otaknya yang sudah kacau. Keras gitu. Iya, otaknya yang sudah kacau. Padahal kan di lembaga pendidikan yang berbasis agama itu istilahnya siswa atau santri berpakaian tertutup, rapi. Bener nggak? Betul. Betul kan? Sehingga terlihat kasat mata berarti harusnya kan tidak terjadi hal yang demikian. Tapi ini kenapa bisa sampai terjadi ya? Ada yang konslet dari cara berpikirnya. Betul kan. Itu ada yang konslet. Iya memang fenomenal ya. Sesuatu terjadi di lingkungan yang sebenarnya orang tuh menganggap tidak akan mungkin. Nggak mungkin terjadi gitu. Kalau misalkan di tempat yang umum gitu ya, itu masih mungkin lah. Betul. Masih mungkin. Ini mah di sebuah boarding school gitu, di sekolahnya berbasis agama gitu kan. Ya ada yang bilang itu pesantren gitu kan. Ya tapi itu terjadi begitu ya. Memang satu sisi saya sedih juga lah, karena kan memang berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Ya mungkin tadi ya itu karena efek dari atau dampak dari pemahaman yang salah gitu. Tapi di sisi lain saya kira sepakat nggak Kang ketika fenomena itu terjadi akibat juga si guru menjual kekuasaannya gitu ya, atau mengatasnamakan kekuasaannya untuk mengkhianati si siswanya itu ya. Sepakat. Ya. Jadi kekuasaan ia gunakan atas nama takzim, lalu ia bisa seenaknya memperlakukan orang-orang yang di bawahnya. Nah itu kan. Itu yang tidak sesuai. Karena kan ada berita gitu ya, saya baca di berita tuh motifnya tuh kamu harus taat pada guru gitu. Betul. Kan. Nah, kamu harus taat pada guru. Ya siswa yang katakanlah masih minim pemahamannya lah katakanlah ya. Terus juga posisinya kan dia katakanlah di bawah guru ya kalau siswa itu kan. Ya bisa apa gitu ya kalau sudah digitukan gitu. Nah ini makanya saya pikir ini sesuatu yang sangat inilah, sangat mengkhawatirkan. Nah
solusinya supaya itu tidak terjadi, apakah harus memurnikan pemahaman takdim atau memang dua-duanya antara guru dan siswa itu harus sama-sama memahami porsi takdim itu seperti apa? Itu sebetulnya sudah dijelaskan ya, dan bahkan termaktub itu dalam sebuah kitab, apalagi kitab di lembaga agama itu kan ada kitab akhlak, kitab ta'lim al-muta'allim dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan bagaimana koridor-koridor ta'dim gitu. Bahkan koridor ta'dim di sini ketika misalkan si guru itu laki-laki dan yang dihadapinya adalah perempuan yang sudah baligh, maka koridor ta'dim perlu dilakukan, perlu. Namun juga ada porsinya. Gak mesti kayak semacam istilahnya entah itu mau salam dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya lebih baik tidak sama sekali untuk istilahnya salaman. Oh, demi menjaga. Karena posisi si siswa tersebut atau orang tersebut udah dalam kondisi baligh. Oh, beda lagi ceritanya. Ketika misalkan udah posisi baligh, maka di situ khawatir muncul hasrat yang memang tadi. Karena kita tuh, terutama orang-orang alim itu diintai oleh setan. Wah. Makanya setan akan mencuri momen gimana nih momen yang tepat sehingga di situ khawatir nanti terjadi benih-benih cinta yang salah. Wah, benar ya. Ya itu juga kan benar ya, cinta yang salah kayak gitu. Iya, cinta yang salah. Benar. Kan cinta tuh peduli sebetulnya kan ya, peduli tadi itu menjaga. Ini malah bukan menjaga, ya? Ini merusak. Ini merusak cinta yang ada pada orang tersebut. Iya, benar. Ini apa, lawan dari cinta ya, lawan dari makna cinta itu. Justru malah merusak, benar ya, malah merusak masa depannya, merusak secara psikologisnya, psikisnya, gitu ya. Dampaknya besar sekali ya, dampaknya besar sekali bagi ya korban lah gitu ya, katakanlah. Maka teman-teman, pondasi cinta itu memang penting banget gitu ya. Nah, gimana sih Kang supaya kita tuh tidak terjebak pada cinta yang salah? Agar kita tidak terjebak kepada cinta yang salah, pertama bagi kaum muda atau siapapun di luar sana yang memang sedang bergelora dalam cinta, maka yang pertama yaitu kita harus tahu terlebih dahulu makna cinta yang sesungguhnya. Cinta itu kan memiliki, peduli, dan juga harapan yang kita simpan terhadap sesuatu, namun kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, betul. Jadi ketika kita melihat memang contohlah sesuatu yang kita cintai atau lawan jenis yang kita cintai, maka kita suka boleh, berharap juga boleh, namun harapannya jangan sampai ditujukan kepada orang tersebut, tapi harapannya harus dikaitkan kepada Allah. Harapannya diminta kepada Allah. Dan ingat, bagi kaum muda, jangan sampai sebut namanya. Jangan sampai ketika kita berharap dan minta kepada Allah, jangan sampai sebut namanya. Karena belum tentu nama tersebut yang terbaik untuk kita. Boleh, benar. Makanya ada doa nih, doa yang luar biasa nih, yang memang perlu kita dawamkan atau biasakan bagi anak-anak muda sekarang yang memang sedang bergelora dalam cinta. Anda jangan sampai berani-berani menyebut namanya. Bahaya. Bisa jadi nama yang tadi kita sebut belum tentu yang terbaik untuk kita. Makanya yang lebih baik itu adalah kita berdoa, Allahumma rizukni hubbaka. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku yang aku cinta kepadamu. Berikanlah rezeki kepadaku yang aku cinta kepadamu. Yang kedua, wahubbaman hubbaka, dan cinta yang ada pada diriku ini mudah-mudahan membawa cinta kepadamu. Oh ya, tetap berarti ya? Iya, tetap ke Allah gitu. Ke Allah. Dan yang ketiga, wahubbama yuqarribuni ila hubbika,
dan dekatkanlah aku dengan sesuatu yang mendekatkan cintaku padamu. Weh, betul ya. Jadi bukan berarti yang kita cintai itu adalah harapan kita di sana, bukan. Tetap harapan kita harus kita minta kepada Allah. Kita tidak menyebut nama, kita tidak menyebut apapun itu, tetapi kita ketika berdoa hal yang demikian, itu akan Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita. Makanya buat kaum muda, jangan sebut nama orang yang memang sedang Anda kagumi, tapi Anda harus benar-benar berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku agar aku mampu mencintaimu. Dan berikanlah seseorang yang memang dekat denganku juga dekat dengan dirimu. Wah, yang tadi. Ini luar biasa doanya. Luar biasa ini. Asik. Perlu. Karena semuanya benar-benar kita menggantungkan pada Allah. Iya. Terserah Allah lah gitu. Betul. Kalau menggantungkan kepada manusia, ujungnya ya tadi. Artinya kecewa. Ya? Iya. Ini anak-anak muda rata-rata salahnya itu mencintai seseorang karena yang ia tanam. Karena cinta yang ia tanam, bukan cinta yang Allah titipkan. Baik. Kalau seandainya kita mencintai sesuatu itu karena cinta yang Allah titipkan, nggak akan ada yang namanya kecewa. Tapi rata-rata anak muda sekarang banyak yang kecewa, putus asa, kemudian bunuh diri dan lain sebagainya, rela mati demi kehilangan cinta, yaitu karena cintanya yang ia tanam. Kalau kita nanam ada layunya kan? Betul. Bahkan bisa saja mati itu. Betul. Maka cinta yang Allah titipkan. Cinta yang Allah titipkan ya. Bukan cinta yang kita tanam. Ngeri sih. Itu ngeri sih memang. Itu luar biasa itu. Itu rata-rata yang anak muda sekarang salah dalam memaknai cinta. Ketika kita salah memaknai cinta, pada akhirnya cinta itu bisa menyengsarakan. Jelas, bisa menyengsarakan. Karena salah dalam memaknai cinta. Wah, gimana Kang cinta yang menyengsarakan? Cinta yang menyengsarakan yaitu cinta yang memang terlalu berlebihan. Cinta yang terlalu over kepada sesuatu yang kita cintai. Sehingga orang kalau seandainya sudah sengsara, udah istilahnya kecewa karena cinta, kayak lagu ya. Kecewa karena cinta, maka ia akan beranggapan wah cinta itu bullshit dan lain sebagainya. Ya, benar. Padahal penting dalam hidup cinta itu. Iya, penting ya. Penting. Kenapa sih Kang harus ada cinta dalam hidup? Karena cinta itu adalah energi untuk menghidupkan kehidupan manusia. Gimana? Jelasin lagi dong. Jadi cinta itu datang, hadir sebagai fitrah, lalu menjadi energi untuk menghidupkan kehidupan. Seseorang hidup tanpa cinta, maka akan stagnan. Ya, artinya tidak ada orientasi yang jelas ke depannya. Ketika seseorang itu berperilaku bahkan dipenuhi dengan cinta, maka akan timbul kreativitas yang ia lakukan. Entah dari tindakan, entah dari ucapan, sehingga kata-katanya bersifat yang positif. Ini unik sekali. Saya sempat baca ya buku psikologi cinta yang itu diungkapkan oleh Abraham, yang sebetulnya Ibrahim itu ya. Abraham Maslow mengatakan bahwasanya cinta itu adalah proses aktualisasi di mana seseorang mampu melakukan sesuatu secara kreatif dan produktif. Jadi proses aktualisasi yang mana dapat membuat tindakan seseorang itu ya menjadi kreatif dan produktif. Ini benar loh. Sebegitu pentingnya cinta ya. Seseorang bisa semangat, seseorang bisa istilahnya memiliki rencana-rencana yang jelas ke depan karena didasari dengan cinta. Didasari dengan cinta, maka ia akan mempersiapkan segalanya. Tindakannya jadi bernilai positif. Lalu hasil dari tindakannya produktif, ia akan melakukan sesuatu yang memang ia bisa lakukan untuk sesuatu yang ia cintai. Berarti penting juga cinta ya. Penting. Asalkan kita tahu
bagaimana cara mencintai. Nah, gitu. Kita tahu pondasi cinta itu gimana gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada cinta yang salah. Betul. Terakhir Kang, pesan cinta buat para kaula muda, subscriber dan kaula muda. Gimana pesan cinta nih Kang? Kata-kata lah. Cinta ya. Untuk kaula muda yang tidak akan jauh dari cinta. Cinta itu tadi energi yang mampu menghidupkan kehidupan. Maka jangan sampai salah dalam memahami cinta, agar energi yang ada pada diri kita terus kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Cinta memang telah ada dari dulu kala. Namun bagaimana cara kita mengelola agar cinta itu bisa menjadikan suatu pahala. Cinta memang pasti pernah dirasakan pada seseorang, bahkan siapapun itu, untuk mampu menghidupkan kehidupan. Nyatanya orang hidup tanpa cinta, maka ia tidak akan produktif dalam beramal, produktif dalam bertindak. Makanya seseorang perlu energi yang namanya cinta. Wah, luar biasa. Hatur nuhun Kang Jalal. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah datang, udah bersedia datang ke podcast Teman Bicara ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran, ngambil manfaat dari podcast ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.